Mohon maaf ya, saya sambil ngemut antibiotik karena saya agak sedikit punya gangguan pada tenggorokan saya. Oke, jadi dalam suatu pemilihan dosis, apalagi terutama pada dosis-dosis atau pemberian dengan jalur intravena, itu sangat penting bagi kita untuk menetapkan dosis ya per individu pasien. Jadi penetapan dosis yang di mana fungsi atau tujuan penetapan dosis ini adalah untuk memberikan kadar pada rentang terapeutik atau indeks terapi ya yang sering kita dengar yang diinginkan oleh tubuh. Yang di mana dosis lazim yang seperti kita ketahui pada umumnya itu tuh adalah dosis secara general. Secara general ini dalam artian dosis yang disamakan dengan berat badan semua gitu ya, yaitu adalah 70 kg berat badan. Sedangkan untuk dosis individual itu untuk menentukan dosis individual kita harus menghitung sesuai dengan berat badan, kemudian indeks massa body ya, body massa index maupun dengan luas permukaan tubuh dari pasien itu sendiri. Ya. Nah, dan biasanya rentang terapeutik atau indeks terapi itu kebanyakan obat sudah ada di dalam referensi. Namun farmasis ya atau ahli farmakokinetik, PK itu farmakokinetik ya singkatannya ya. Jadi ahli farmakokinetik atau farmasis itu harus tetap membuat asumsi tertentu sesuai dengan informasi farmakokinetik yang terbaik dari obat tersebut. Jadi sebenarnya dalam pembelajaran farmakokinetik ini kenapa sih kita harus mengetahui rumus-rumus gitu ya? Harus menghafal rumus, menghitung rumus seperti menggunakan rumus ini gitu ya. Karena tujuannya adalah kita untuk membuat asumsi gitu. Jadi memang bukan asumsi itu adalah bukan kenyataan, bukan realita, tapi kita bisa memprediksi gitu ya, kira-kira apa sih yang harus kita berikan kepada pasien dengan memang kondisi tertentu gitu ya. Nah, itulah asumsi-asumsi, itu asumsi maupun prediksi. Dan obat yang diberikan untuk pemakaian jangka panjang, kita harus mengukur yang namanya steady stage atau kadar tunak. Ya, yang dimana kadar steady stage atau kadar tunak ini itu harus berada dalam rentang terapeutik. Ya, rentang terapeutik. Kalau kalian pernah lihat dosis-dosis yang seperti ini, nah kita bisa lihat ya di sini adalah range terapeutik dari beberapa obat ya. Jadi dia ada rentangnya gitu ya, seperti amikacin 20 sampai 30 mikrogram per mililiter, carbamazepin 4 sampai 12 mikrogram per mililiter, digoxin 1 sampai 2 nanogram per mili, gentamisin 5 sampai 10, litium 0,6 sampai 1,2 mili ekuivalen per liter. Nah, kita bisa lihat di sini ya, dari berapa jumlah obat ini, kita bisa lihat berapa sih minim rentan yang paling sedikit gitu ya. Kita bisa lihat di sini. Misal contoh dengan obat litium. Lihat kita rentangnya ya. Rentangnya ini. Dia ada gap yang sangat sedikit. Kenapa saya bilang gap yang sangat sedikit? Kita lihat 0,6 sampai 1,2. Bedanya apa? Bedanya berapa? Cuma 0,4 mili ekuivalen. Nah, jadi sehingga dapat disimpulkan bahwa litium ini memiliki rentang terapeutiknya itu sempit atau indeks terapinya sempit. Sama halnya dengan digoxin. Digoxin cuma 1 sampai 2 nanogram per mililiter. Ya. Nah, itu kan 1 sampai 2. Berarti jaraknya berapa? Jaraknya ya jaraknya cuma berkisaran 0,0, sekian gitu. Nah, itulah termasuk dengan indeks terapi sempit. Beda dengan gentamisin.
Ya, gentamicin kita bisa lihat 5-10, rentangnya 5, lumayan gitu ya. Tapi tetap ini dalam tulisan atau misalnya asam valproic nih, ya valproic acid 50-100, ya rentannya cukup lumayan jauh gitu ya untuk rentang terapeutiknya. Nah, seperti itu. Nah, ini akan berpengaruh. Semakin sempit rentang terapeutiknya, maka akan semakin sukar untuk kita sebagai Lebihnya farmasis untuk 270. menentukan Ya. Bilang barang aku enggak mau bilang boleh dibantu di mute nggak bagi temannya yang ini. Iya. Itu uang buat nabung apa? Ini bisa nggak sih saya mute sendiri? Nggak bisa. Tolong diinformasikan ya. Kalau kurang ibu minta ya diri kelaskan ya. Enggak, aku nggak pernah orang aku. Oke, lanjut ya. Mohon diinfokan sama temennya yang siapa ini namanya? Fitri. Pasti dia nggak dengar. Untuk di mute. Oke, saya lanjut lagi. Nah, ini kita bisa lihat. Kita bisa lihat di sini ada gambar yang dimana di sini sakit ini. Ibu rumah sakit ini kan ibu dokternya kan beroperasi. Ada gambar yang dimana oke, thank you, terima kasih bagi yang di mute ya. Saya lanjut lagi. Sorry, saya agak terdistract tadi. Oke. Nah, kalau kalian lihat di slide saya, ini ada gambar, ada kurva yang dimana di sini adalah kurva, ada 2 kurva sebenarnya ya. Jadi kurva yang diberikan 1 kali sama yang diberikan berulang. Kita bisa lihat di sini ketika pemberian pertama kali ya dengan dosis ketika obat itu masuk di dalam tubuh ya, dosis atau konsentrasi akan meningkat gitu ya. Meningkat seiring dengan waktu. Kemudian ketika sudah mencapai Cmax, konsentrasi maksimumnya, dia akan turun gitu ya. Turun ini dalam artian dia akan terdistribusi, beredar dalam darah, kemudian berikatan dengan reseptor sampai akhirnya mencapailah T setengah dan sebagian, di mana kalau udah mencapai setengah, dalam artian di sini adalah obat tersebut tereliminasi sebagian gitu ya, karena ada penurunan di sini. Nah, seperti itu untuk pemberian 1 kali. Sedangkan kalau pemberian 2 kali bagaimana? Pemberian 2 kali atau 3 kali atau berulang, nah ini akan ada fluktuasi di sini, gitu ya. Akan ada fluktuasi. Nah, ketika obat tersebut, obat pertama atau dosis yang pada saat pemberian pertama itu sudah mencapai maksimal, kemudian ada mengalami penurunan, ya yang dimana tandanya dia beredar gitu ya dan mengalami sedikit eliminasi, maka di saat sudah mengalami eliminasi setengahnya akan diberikan dosis lanjutan atau dosis pengulangan gitu ya, dosis pengulangan. Nah, dengan dosis yang sama seperti di awal itu akan diberikan, kemudian pasti akan mengalami lonjakan gitu ya, akan mengalami lonjakan. Kenapa mengalami lonjakan? Analogikanya adalah mengalami lonjakan, yaitu adalah pada saat dosis yang pertama atau pemberian pertama itu konsentrasi obat masih ada di dalam darah. Hanya yang keluar hanya setengahnya gitu ya atau sebagian sehingga akan mengalami lonjakan yang signifikan gitu ya. Jadi pemberian atau dosis yang pertama sama yang kedua itu akan berbeda nih tingkat level Cmax-nya
gitu ya, tingkat Cmax-nya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari Cmax-nya seperti yang ini, ya ini anggap aja ini adalah pengulangan yang kedua gitu ya. Jadi ini dosis yang pertama. Akan apa? Akan terjadi peningkatan gitu ya, karena memang dosis yang di awal pun masih ada nih di dalam, bukan dosis ya, konsentrasi obat tuh masih ada nih di dalam pada saat pemberian yang pertama. Kemudian lanjut lagi pada saat pemberian obat yang kedua gitu ya. Kemudian pasiennya diberikan lagi dengan yang selanjutnya gitu ya. Dengan cara ketika obat yang dosis yang kedua ini, konsentrasi yang kedua ini, itu sudah turun setengahnya lagi, mencapai tes setengah gitu ya, yang dimana udah dieliminasi lagi setengah, kemudian diberikan lagi gitu ya dengan pengulangan yang sama, dengan dosis yang sama seperti awal, kemudian akan mengalami peningkatan lagi, begitu seterusnya. Nah, fluktuasi inilah yang turun naik inilah yang kita sebut dengan apa? Steady stage ya, steady stage. Jadi yang dimana di sini yang paling atas adalah Cmax dan yang di bawah ini adalah konsentrasi minimumnya. Jadi yang menurun setengahnya itu adalah konsentrasi minimum dari steady stage ya. Dan yang berulang ini, yang AUC yang berulang ini kita sebut dengan konsentrasi SS atau apa? Konsentrasi steady stage atau kadar tunak ya, konsentrasi kadar tunak. Nah, seperti itu. Jadi ada perbedaan antara antara AUC yang cuman diberikan obat itu secara per bolus, kita tahu ya bolus itu 1 kali. Beda dengan juga infus. Kalau infus nanti kita lain lagi, ini adalah dosis yang berulang, bolus yang berulang ya. Nah, AUC-nya pun akan sedikit berbeda, terjadi perbedaan yang signifikan. Jadi AUC pada saat hanya satu pemberian saja, 1 kali pemberian, dia kita tahu ada rumusnya adalah konsentrasi dikali dengan dos dikali dengan waktu, atau kita bisa juga menggunakan rumus bioavailabilitas dikalikan dengan dosis dibagi dengan konstanta dikalikan dengan volume distribusi. Sedangkan AUC dari kadar tunak itu kita ada yang namanya dilihat dari waktunya. Waktu yang pertama maupun waktu yang kedua, kemudian dikalikan dengan konsentrasinya, dikalikan dengan dos, dikalikan dengan waktu. Nah, gitu. Dan ada kadar tau-nya di sini ya. Nah, tau ini antara T1 dan T2 gitu ya. Nah, sehingga dapatlah persamaan untuk menghitung konsentrasi rata-rata obat dalam keadaan tunak atau steady stage. Ya, rumusnya berapa? Rumusnya apa? Rumusnya yaitu adalah 1,44 dikali dosis dikalikan dengan T setengah dikali fraksi yang diabsorpsi, gitu ya. Jadi fraksi yang diabsorpsi, kalau misalnya pasiennya diberikan obat secara intravena, fraksi yang diabsorpsi adalah 1, gitu ya. Ini bioavailabilitas gitu ya. Kalau oral berapa? Gitu ya, tergantung oral. Pasti oral kurang dari 1. Dibagi dengan volume distribusi dikalikan dengan jarak waktu pemberian. Ya. Nah, jadi rumusnya ini. Jadi tolong diingat. 1,44 dikali D dikali T setengah dikali F dibagi VD kali tau. Tau itu adalah jarak waktu pemberian. Berapa jam nih intervalnya, gitu ya. Nah, jaraknya seperti itu. Oke, contoh. Kita langsung masuk ke dalam contoh obat. Ada contoh clindamycin dengan dosis 150 mg diberikan secara oral. Nah, ini secara oral ya. Kemudian setiap 6 jam selama 1 minggu. Jadi 1 minggu full diberikan clindamycin. Oke. Saya tanya, clindamycin itu obat apa? Ada yang tahu clindamycin obat apa? Antibiotik, Bu. Antibiotik, Bu. Oke, betul, antibiotik ya. Ya, antibiotik. Jadi antibiotik. Kalau antibiotik, syarat antibiotik apa? Berapa lama pemakaiannya? Penggunaan antibiotik berapa lama?
Biasanya sampai obatnya habis, Ibu. Kalau sampai obatnya habis tuh kira-kira berapa? Kalau kalian dikasih satu kepeng isi berapa? Ayo, kalian jangan kayak orang awam ya, kalian itu calon farmasis, kalian harus bisa menjawab jangan sampai habis. Analisa dulu lah. Sebagai calon farmasi itu tuh harus dianalisa. Kalian memang pernah dapat obat antibiotik, doh orang farmasi, orang di apotek juga bilang pasti, oke ini obatnya harus dihabiskan, ini antibiotik obat harus dihabiskan. Itu basic sekali, karena itu informasi untuk orang awam. Kita sebagai mahasiswa farmasi harusnya tahu. Kita hitung deh kira-kira, analisanya gimana? Biasanya antibiotik itu kalau kalian pernah dapat pengalaman dikasihnya satu kaplet kan, satu keping, betul nggak? Betul, Bu. Kemudian anggap aja antibiotiknya amoksisilin, itu yang paling sering kan, satu keping isinya berapa tablet? Ayo, 10, Ibu. 10, oke. Kalau misalnya antibiotiknya diminumnya 3 kali sehari, jadi berapa hari bisa habis? Kalau 10 tablet. Kalau diminum 3 kali 1, 3 hari, Bu. 3 hari, Bu. 3 hari. Ya, 3 hari. Berarti, ya, ini secara logikanya kalian aja dulu nih, secara pengalaman nih. Ya, karena pasti kalian sakit, pasti juga pernah dikasih antibiotik, pasti juga pernah dikasih informasi sama orang farmasi di apoteknya. Itu, ini antibiotik ya, dihabiskan. Just it, nggak tahu. Tapi kalian itu kan bukan bukan ini, kalian kan mahasiswa farmasi, setidaknya bisa tahu gitu loh. Meskipun oh ini di kampus belum dikasih tahu nih gitu ya, di farmakologi. Tapi minimal kita bisa analisis gitu. Oh, ternyata antibiotik itu diberikannya minimal 3 hari pemakaiannya. Kenapa? Oleh sebab itu, kenapa informasi yang diberikan ke masyarakat itu disuruh harus habis gitu loh. Karena memang udah dikasih dalam satu keping gitu ya, satu keping 10 tablet ya atau 10 kapsul gitu ya, 10 kapsul untuk 3 hari gitu. Kok lebih Bu, harusnya 3 kali 1 9 tablet aja. Ya alang-alang gitu ya, alang-alang ya, tapi minimal 3 hari. Jadi secara teori pun juga minimal 3 hari sampai berapa? Sampai 1 minggu. Kecuali apa? Kecuali infeksi-infeksi yang serius. Infeksi-infeksi yang serius itu bisa sampai 2 minggu, bahkan sampai 6 bulan gitu ya penggunaannya. Nah, itu kalian harus harus belajar lah, harus diingat lah, bukan harus diingat lagi, sudah harus keluar, sudah harus hatam gitu ya. Sesimpel itu kan. Nanti kalian akan calon-calon seorang farmasis akan calon pemberian informasi, tapi bukan informasi hanya sekedar sama orang awam gitu ya, tapi berbagi informasi kepada interprofesional atau sesama tenaga medis gitu. Kan kasihan kalian, kalian sendiri nanti yang malu ketika nanti misalnya kalian ada interaksi ini dengan teman-teman mahasiswa dari kedokteran, dari tenaga medis, dari perawatan gitu ya. Dan dia nanya nih, main-main tuh dia nanya, aku dikasih antibiotik, antibiotik itu minimal berapa hari sih penggunaannya? Kalau kita jawab harus habis, ditanyanya berapa hari, minimalnya dijawab harus habis, itu kayak ya istilahnya kalau saya pribadi saya malu gitu ya jawabnya gitu. Tapi nggak apa-apa, saya nggak menyalahkan kalian tadi karena ketidaktahuan kalian. Tapi setidaknya setelah saya menginformasikan ini, jawaban kalian akan berubah ketika ada pertanyaan yang sama gitu ya, yang saya lontarkan seperti itu. Oke, kembali ke contoh 1. Jadi clindamycin itu adalah antibiotik dan diberikan selama per 6 bulan, secara oral selama setiap 6 jam. Nah, kalau setiap 6 jam, berapa kali sehari?
Pertanyaan saya selanjutnya. Berapa kali sehari? Berapa? 4. 4. Iya, betul. 4 kali sehari. Jadi diminumnya selama setiap 6 jam. Ya, antibiotik itu selalu kita informasikan ke pasien itu diminumnya sesuai dengan jam. Ya, kalau setiap 6 jam, setiap 6 jam sekali. Gitu. Setiap 8 jam, setiap 8 jam sekali. Kalau misalnya dia minumnya setiap 8 jam, berarti berapa kali sehari minumnya? 3 kali, Bu. 3 kali, iya betul ya. Nah itu. Oke, lanjut lagi ke soal yang lain. Soal selanjutnya, setiap 6 jam selama 1 minggu. Oke, medsen ya, jadi selama 1 minggu Pinamisin. Kemudian ditanya berapakah konsentrasi steady stage atau dalam keadaan tunak obat tersebut. Diketahui data farmakokinetik dari clindamycin dilaporkan oleh Denham. Ini referensi ya. Nah, sebagai berikut. Nah, jadi clindamycin memiliki ketetapan yaitu adalah laju konstanta eliminasinya adalah 0,247 per jam, T setengah clindamycin 2,81 jam, volume distribusinya 43,91 liter, dan bioavailabilitasnya atau vaksinnya 100% meskipun dia diminum secara oral. Oke, catat ya. Kita sudah dapat dosis 150, kemudian dapat T setengah, dapat K, dan dapat VD dan F. Tadi yang ditanyakan apa? Yaitu konsentrasi SS, CSS ya, CSS. Tinggal kita masukkan ke rumus yang ini. Nah, coba kalian masukkan di rumus yang ini. Ini pertanyaannya, silakan dicatat dulu. Saya kasih waktu 3 menit. Ya. Jadi D-nya dosisnya 150, K-nya sudah dapat, T setengahnya dapat, VD-nya dapat, F-nya dapat, dan TO-nya kita pun sudah dapat. Tadi, TO-nya adalah jarak waktu yang pemberian. Tadi jarak waktunya pemberiannya jadinya 6 jam. Nah, kira-kira berapa? Ya, kita masukkan ke dalam sini ya. 8 rumus yang ini. Tinggal kita masukkan aja karena sudah terlalu. Nah, kita masukkan ke sini ya. Nah, ini jawabannya. Kita masukkan dari rumus yang tadi 1,44 dikalikan dengan dosis, dikalikan dengan stage setengah, dikalikan bioavailabilitas atau vaksi, dibagi dengan volume distribusi, dikalikan dengan TO. Kita masukkan 150 tadi miligram, dikalikan dengan 2,81 jam, kemudian dikalikan 1. 1 ini dapat dari mana tadi? Dapat dari 100% ya. Dapat dari 100%. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan lagi, 1 dapat dari mana? Dari sini. 100% itu sama dengan 1. Oke. Kemudian dibagi dengan volume distribusi clindamycin dikalikan dengan waktu interval. TO itu tuh jarak intervalnya, yaitu 6 jam. Dapatlah 2,3 miligram. Ya. Miligram per liter. Ini sorry saya lupa untuk mengisi ininya. Jadi ini adalah satuannya adalah miligram per liter. Oke. Paham ya di sini ya? Ada kesulitan? Ada kesulitan untuk contoh 1? Tidak ada ya? Oke, saya bisa lanjut. Oke, kita lanjut ke contoh yang 2. Kita contoh yang 2, silakan dibaca terlebih dahulu. Silakan kalian baca dulu. Oke, ini kalian analisa dulu soalnya, karena di sini kita bisa lihat ya waktu paru eliminasi dari tobramycin. Oke, obatnya tobramycin. Kemudian T setengahnya ya, jadi waktu paru eliminasi T setengah sama dengan 2,15 jam.
Oke, dicatat T setengah 2,15 jam. Kemudian volume distribusinya sama dengan 33,5% dari berat badan. Oke, nah jadi harus dihitung dulu karena di sini eh, diketahuinya adalah persentasi berat badan. Oke, kemudian A, berapakah dosis untuk individu dengan berat badan 80 kg, 80 kilogram jika diinginkan kadar tunaknya 2,5 mikrogram per mililiter. Asumsinya adalah obat diberikan secara intravena setiap 8 jam. Oke. Nah, coba kalian hitung dulu volume distribusinya. Dapat berapa? Oke, ada yang sudah bisa menjawab volume distribusinya berapa? 26,8, Bu. Berapa, Jasmine? 26,8. 26,8. Dapat dari mana 26,8? 33,5% dikali 80 kilo. Oke, ya 23,8%. Nah, itu adalah videonya. Oke. Nah, pertanyaannya tidak sampai di situ saja, tapi kita lihat dulu kembali ke soal. Nah, kembali ke soal yang ditanya adalah dosis ya. Pertanyaan ditanya dosis. CSS-nya kita tahu 2,5. Kemudian obatnya TO-nya 8 jam. VD-nya 33,5. Tes setengahnya 2,15. Dari sini ada yang kurang nggak? Kalau misalnya kita bandingkan dengan rumus yang ini, Dosisnya tidak ada. dosisnya tidak ada. Terus apa lagi yang tidak ada? Tadi kan dosisnya yang ditanyakan. Belum pasti sudah nggak ada. Bioavailability-nya, Bu. Bioavailability-nya tadi ada, kita lihat lagi soalnya. Oke, kita lihat lagi soalnya ya. Kita lihat lagi soalnya, kita baca lagi soalnya. Nah, bioavailability-nya di soal tidak dikasih tahu. Tapi diberitahu informasinya di sini adalah obat diberikan secara intravena. Nah, ini sudah ada clue-nya dari clue untuk bioavailability-nya. Kalau misalnya 100%, Bu. iya, betul. Jadi F-nya atau bioavailability-nya adalah 100% atau 1 nilainya. Jadi semuanya sudah tercukupi ya. Sudah tercukupi kecuali D-nya. Nah, kecuali D-nya karena D-nya ini atau dosis inilah yang ditanyakan. Tinggal kalian masukkan. Jadi masukkan lagi tadi yang diketahuinya sudah ada, tinggal dimasukkan ke dalam rumus yang seperti ini. Tapi yang ditanyakan adalah bukan konsentrasi kadar lunaknya, tapi dosisnya. Kira-kira berapa? Coba kalian hitung. Tinggal substitusi aja ya di sini ya, karena posisinya nih. Oke. Nah, ini disubstitusikan dulu VD dan TO diubah posisinya. Ya, diubah posisinya, kemudian diubah juga posisinya yang ini. Pakai rumus pengubahan posisi ya. Oke, silahkan. Saya kasih waktu 2 menit.
Ibu, saya izin jawab. Ya, silakan Jasmine. 173,12 miligram. Ya Bu, Mikrogram per mililiter, ya. ya, mikrogram per mililiter. Sorry, mikrogram saja. Sorry, bukan mililiter. Kalau kita pakai ini ya, dosisnya mikrogram berarti. Berapa tadi jawabannya? 170? 173 mikrogram. Oke. Kita tampung dulu ya. Oke. Nah, teman kita sudah dapat ya, sudah bisa menghitung, mendapatkan totalnya 173 mikrogram. Coba kita masukkan bersama-sama ya. Kita buktikan. Nah, ini. Ya, ini rumusnya. Jadi, ketika kita masukkan rumus, ya kita punya rumus tadi konsentrasi kadar tunaknya yaitu dengan rumus 1,44 dikalikan dosis, dikalikan dengan T setengah, eliminasi dikalikan dengan bioavailability-nya, dibagi dengan volume distribusi, dikali dengan tau, ya atau jarak intervalnya, jarak waktunya. Nah, yang kita inginkan atau yang kita ingin ketahui adalah dosisnya, dosis awal. Sehingga tadi kita substitusikan, ya, kita dapat tadi konsentrasi kadar tunaknya 2,5, kemudian dikalikan dengan volume distribusinya, yaitu 0, volume distribusinya tadi, ini ya. Jadi volume distribusi tadi kita dapatkan adalah 33,5% dikali dengan 80, atau 0,335 dikalikan dengan 80. 80 ini dapat dari mana? 80 ini adalah berat badan pasien tadi. Kemudian dikalikan dengan TO-nya yaitu 8 jam. Karena intervalnya yaitu setiap 8 jam sekali. Kemudian dibagi dengan ketetapan 1,44 dikalikan dengan T setengahnya yaitu tadi 2,15 per jam. Dikalikan dengan bioavailability-nya yaitu 1 atau 100%. Dapatlah kesimpulan 173. Ini sorry ya, ini mikrogram. Salah juga saya jadinya. Oke. 100 mikrogram, 172 mikrogram. Oke, ada yang ditanyakan sampai di sini? Sudah cukup jelas? Dapat dari mana, Bu? 0,335. 0,335 ini dari presentasi tadi, volume distribusi yang di soal. Tadi yang kita dapat diketahui di soal yaitu adalah volume distribusinya itu adalah 33,5% dari berat badan pasien. Jadi 0,335 ini dari 33,5%, 80-nya dari berat badan pasien. Clear ya? Paham ya sampai di sini ya? Simple. Yang penting kalian bisa ingat rumusnya dari CSS. Gitu ya, dari CSS. Gitu. Oke. Nah, sekali lagi ke dalam realitanya rumus ini itu kita bisa gunakan. Ya, rumus ini kita bisa gunakan tapi untuk asumsi. Untuk asumsi saja. Gitu ya, untuk asumsi. Kemudian bagaimana Bu kalau misalnya memang di kenyataannya itu tuh kita menentukan dosisnya. Nah, kalau kita menentukan dosis, ya sama, kita bisa menggunakan rumus yang ini gitu. Kita bisa perkirakan dan kita bisa memberikan pasien tersebut dengan dosis yang sekian karena kita hasil perhitungannya. Nah, seperti itu. Oke.
Nah, kemudian jika ada pertanyaan lagi lanjutan dari soal yang pertama. Nah, jika soal yang selanjutnya, ini pertanyaan soal yang selanjutnya, ketika industrinya mengajukan bahwa dalam kasus normal trombramiksin hendaknya diberikan dengan laju ketetapannya yaitu adalah 1 mikrogram, ini mikrogram ya lagi ya, mikrogram per kilogram berat badan setiap 8 jam, dengan aturan dosis ini berapa kadar tunak rata-rata? Nah, kita ditanya lagi nih, tadi 173 dosisnya, gitu ya. Karena pertanyaannya dosis. Tapi yang ini untuk pertanyaan sains selanjutnya adalah di sini diketahuinya dosisnya. Ya, ketika dosisnya itu disuruhnya 100 mg per kilogram berat badan, berapa CAV-nya atau kadar tunak dalam darahnya. Sehingga kita tetap masukkan aja. Jadi masukkan lagi dengan rumus yang sama. 1 mikrogram per kilometer ini, per kilogram ini dimasukkan di dalam rumus, disubstitusikan di dalam rumus ini. Ya, jadi 1,44 dikalikan dengan dosis, ya, kemudian dikalikan dengan 215 T setengah dikalikan bioavailabilitasnya dibagi dengan VD-nya kali 8 jam. Ini VD-nya salah ya. Ini VD-nya harusnya tadi 0,335 dikali 80. Nanti kalian perbaiki lagi ya. Ini kalian perbaiki. Coba dihitung. Coba bantu saya hitung ulang. Tadi VD-nya berapa tadi, Jasmine? 23,8 ya? 26,8. 26,8. Dikali ini. Jadi totalnya berapa CSS-nya? 0,335 ini diganti dengan 26,8 kali 8. Berapa jadinya CAFV-nya, CSS-nya? Ini kita ganti jadi 26,8. Berapa jadinya? 0,014, Bu. Berapa? Saya dapatnya 0,014, Bu. 0,014 untuk CSS-nya ya. Ya. Jadi seperti itu, 0,014 miligram atau
100 atau dikali dengan 1000, berarti 0,014 kali 1000. Jadi ada 14 sekian mikrogram. Gitu ya. Mikrogram bla bla bla. Coba apa ini? Tadi kita anggap aja 0,0144 ya. mg. Ya. Ini per liter. Nah, jadi ya, oke. Nanti akan saya perbaikin ulang ya. Oke, lanjut. Nah, jadi catatan di sini konsentrasi plasma ya, konsentrasi plasma rata-rata ya atau CAV ya tadi ya CAV-SS ini dari suatu obat digunakan untuk menunjukkan kadar obat optimal yang telah tercapai. Jadi tadi tuh yang kalau misalnya rumus yang tadi yang kita lihat tadi yang ini ya, yang ini itu adalah konsentrasi maksimalnya, optimumnya gitu. Oke. Dan terkadang untuk antibiotik tertentu itu bisa digunakan parameter konsentrasi maksimal dan konsentrasi minimal. Tapi tentunya konsentrasi maksimal dan konsentrasi minimum ini itu tidak bisa digunakan langsung untuk jadwal pemberian obat. Ya, jadi kalau misalnya ditentukannya berdasarkan Cmax dan Cmin, nilai Cmax dan Cmin ini tidak bisa kita gunakan dalam pemberian dalam interval atau menentukan pemberian obat, menentukan jadwal atau waktu pemberian obat. Nah, gitu. Makanya sering kali kita asumsinya adalah hanya menggunakan rumus yang tadi, rumus dari CAV-SS tadi. Nah, ya itu yang paling mudah untuk kita dapat asumsikan. Nah, kalau terkait dengan jarak waktu pemberian dosis 1-2 kali, biasanya itu 1 ya sesuai dengan waktu paruhnya atau 2 kali waktu paruhnya. Ya, nah itu untuk dosis berulang. Ya, untuk dosis berulang. Tadi sudah saya sampaikan dengan gambar yang kurva tadi sebelumnya, gitu ya. Dan untuk obat-obatan yang memiliki rentang terapi atau indeks terapinya itu sempit, obat tersebut harus diberikan dengan dosis yang paling kecil dan lebih sering. Lebih sering ini dalam artian bagaimana? Ya, dalam bentuk intravena, dalam bentuk bolus. Sorry, bukan dalam bentuk bolus, tapi dalam bentuk infus. Ya, dalam bentuk infusa. Infusa itu bagaimana dalam bentuk infus? Maksudnya apa? Maksudnya adalah dalam bentuk titrasi. Tetes demi tetes. Beda ya dengan bolus ya. Jadi intravena itu tuh ada 2 macam. Intravena itu ada 2 macam, atau kita sebut dengan parenteral. Itu beda, ada 2 macam, yaitu adalah bukan bukan parenteral ya, parenteral itu ada intramuskular, intravena. Nah, ini dalam intravena ya, intravena itu ada 2 macam, bolus ataupun dengan infus, titrasi. Infus kita tahu ya, tetes demi tetes tadi yang saya bilang. Kalau bolus dalam bentuk suntikan, langsung pelan-pelan, jadi dalam beberapa detik gitu ya. Itu bolus namanya. Ya, jadi kalau untuk obat-obatan yang masuk dalam interaksinya sempit, biasanya sekali lagi saya bilang diberikan pertama kali dengan dosis yang paling kecil, kemudian harus lebih sering. Itu lebih aman dibandingkan dosis yang maksimal, kemudian cuma sekali. Nah, itu jauh lebih berbahaya karena langsung tiba-tiba akan mencapai efek toksiknya dibandingkan efek terapi. Gitu ya. Nah,
Ada nggak pengaruhnya perubahan dosis dengan jarak waktu terhadap Cmax SS, Cmin SS maupun CaV-SS? Tentu ada, gitu ya. Tadi juga sudah saya bilang, untuk menghitung dosis pada keadaan tunak atau pada obat yang harus diberikan secara berulang, itu lebih mudah dengan menggunakan rumus CaV-SS. Ya, sangat mudah dengan menggunakan rumus asumsi ini. Kenapa saya bilang mudah mengatur asumsi? Kita nggak perlu lagi repot-repot mengambil darah ya per pasien gitu ya. Karena kalau untuk melihat Cmax-nya berapa, Cmin-nya berapa dalam konsentrasi tunak, tentu realitanya adalah kita harus mengambil sampel darah ke pasien. Itu akan sangat-sangat merepotkan gitu ya, sangat-sangat merepotkan. Sehingga farmasis sampai saat ini tuh lebih mudahnya adalah untuk lebih mudahnya menggunakan pengukuran CaV-SS ini gitu. Karena apa? Karena cuma menggunakan rumus sesuai dengan parameter farmakokinetik dari obatnya gitu ya, farmakokinetik dari obatnya gitu dan dosis lazimnya gitu. Dan bagaimana Bu cara mengukur CaV-SS gitu ya kenyataannya gitu. Kalau misalnya kita harus menentukan dosis, ya kita cuma ngambil darahnya sesuai gitu. Nggak berkali-kali kayak cuplikan, kita harus mendapatkan cuplikan. Cuplikan ini apa? Cuplikan ini adalah sampel darah gitu ya. Nah itu. Jadi agak sedikit lebih susah kalau misalnya ini. Nah, sehingga saya bilang Cmax dan Cmin itu realitanya itu berfluktuasi maksud saya. Karena dia naik naik turun. Setiap kali dosis yang berulang dia naik turun, nggak sesuai, nggak sama. Makanya dengan rumus yang kamu tadi itu lebih disukai sebagai parameter perhitungan dosis. Ya. Dan pengaturan jarak waktu dosis dan CASS ya atau CAVSS ini itu dapat ditetapkan secara konstan sesuai dengan dosis yang diatur secara proporsional. Gitu. Jadi istilahnya skemanya ini sama kayak seperti contoh diazepam yang diberikan 3 kali sehari dengan dosis 10 mg atau diazepam dia diberikan 2 kali sehari dengan dosis 15 mg dan atau diazepam diberikan 1 kali sehari dengan dosis 30 mg. Secara CASS sama. Kenapa? Dibilang sama. Karena ya total semua 30 mg yang masuk per harinya di sini ya dari 3 option ini gitu. Karena dosis CSS-nya sama 30 mg, tapi kalau bicara tentang Cmax dan Cmin-nya pasti akan berbeda. Gitu ya. Pasti akan berbeda. Gitu. Bedanya apa ya? Pasti akan berbeda Cmax-nya dengan yang 3 kali 1, 3 kali 10 mg, akan berbeda dengan 2 kali 15 mg, dan akan berbeda juga 1 kali 30 mg. Ya, ini akan berbeda pasti. Oke. Nah, kenapa berbeda jarak antara waktu pemberian dosis itu perbedaannya adalah diukur dengan waktu paruh eliminasi. Kalau misalnya jarak dosisnya atau jarak pemberian dosisnya lebih panjang, gitu ya, atau lebih lama, tentunya itu akan pengaruh terhadap konsentrasi obat di dalam darah. Jadi akan lama juga tuh waktu paruhnya. Sudah mau habis, baru nanti diberikan. Kan begitu. Naik lagi dia. Beda dengan 1 kali tadi, cuma 30 mg. Ya nggak ada tuh. Udah naik, udah capai maksimal akan turun sampai habis, gitu kan. Baru besok lagi diberikan. 0 lagi, mulai dari 0 lagi, naik lagi dia. Seperti itu. Nah, dari skema yang ada tadi, yang 3 itu, kalau misalnya diazepam diberikan 3 kali sehari 10 mg, ya atau dibandingkan dengan sehari sekali 30 mg, Cmax-nya akan pasti lebih berbeda.
akan lebih besar gitu dibandingkan dengan dosis yang pertama. Nah, tapi CAVSS ini sebenarnya tidak bisa untuk semua obat. Kalau misalnya obat-obatnya dengan kayak indeks terapinya yang lebar, itu boleh. Sangat-sangat dianjurkan. Kita sangat-sangat cukup dengan perhitungan CAVSS-nya ini dan cukup jadikan patokan. Tapi untuk obat-obatan yang indeks terapinya sempit, CAVSS ini itu nggak akan cukup gitu. Kita juga harus ngelihat Cmax-nya, konsentrasi maksimumnya dengan konsentrasi maksimum steady state-nya dengan konsentrasi minimumnya. Nah, itu untuk obat-obatan yang indeks terapinya sempit. Jadi, jika besaran dosis dan jarak waktu pemberian ini berubah secara proporsional, maka Cmax maupun Cmin-nya pun juga akan berubah, tapi tidak dengan CAVSS. Gitu ya. CAVSS akan tetap sama nih. Tapi Cmax dan Cmin-nya berbeda. Itu yang tadi yang saya gunakan. Dan dosisnya, apabila dosisnya naik dan diperlamanya jarak waktu jarak waktu pemberian obat, maka diperoleh kenaikan Cmax yang mungkin di atas terapeutik konsentrasi, toksisitas konsentrasi maksud saya, dan penurunan Cmin-nya mungkin di bawah efek konsentrasi. Efek konsentrasi. TC itu adalah toxicity concentration, EC itu effect concentration. Effect itu yang memberikan efek ya. Nah, itu. Jadi akan berbeda di sini, akan berbeda efeknya. Makanya kalau punya indeks yang terapi sempit, IGF-nya rendah, nggak boleh gitu ya. Tidak boleh nih mengubah Cmax konsentrasi maksimum maupun konsentrasi minimumnya, karena pasti akan bergeser gitu ya, akan bergeser gitu. Cmax-nya akan masuk ke daerah toksik, Cmin-nya itu keluar dari daerah efek gitu. Nah, ini contoh gambarnya. Nah, ini anggapnya ada garis ya, ada 4 garis di sini. 2 garis biru muda dan biru tua di bawah ini adalah garis efek. Ya, garis efek. Garis efek. Kemudian di atas ini garis atau jarak atau wilayah ya. Wilayah toksisitas. Nah, ini ada obat D1 sama D2. Gitu ya. D1 yang D2. Nah, ini kita bisa lihat antara kita D1 nih. Nah, ini D1. D1-nya di sini dalam artian, ya di sini artiannya adalah dia diberikan secara berulang selama 4 kali. Satu, kita lihat ya, Daimal dapat 4 kali, ini ada yang paling tinggi, ada 1, 2, 3, 4. Jadi terdapat 4 fluktuasi. Gitu ya, ada 4. Berarti kita asumsikan dia 4 kali pemberian. 4 kali pengulangan intervalnya. Sedangkan yang D2 kita bisa lihat di sini hanya 2. Gitu ya, atau 3 di sini. Nah, hanya 2 atau 3. Ya, jadi jaraknya jauh lebih besar. Jaraknya panjang nih, 2 kali sehari di dosnya. 2 kali sehari. Lihat, ini nitonya ya, nito 1D1 dia lebih pendek dibandingkan T2. Kenapa? Karena dia bisa jadi tiap 6 jam karena 4 kali sehari. Ini 2 kali sehari karena berarti T-nya kan lebih panjang. Tadi ya 8 jam. Dan permasalahannya di sini adalah untuk kita bisa lihat T1 nih, D1 yang oke nih ya. Dia tidak melebihi apa? Tidak melebihi warna biru ini. Ya, tidak masuk di daerah toksisitas. Gitu. Meskipun dia dosisnya kecil, tapi sering, dia tetap dalam rentang atau dalam
daerah yang aman, daerah yang memiliki efek, gitu. Beda bandingkan dengan D2, ya, dengan dosisnya diperbesar tapi jaraknya diperpanjang, dia akan mencapai daerah yang toksisitas, gitu. Akan lebih berbahaya karena ada muncul efek samping di sini, efek toksisitasnya. Sedangkan kalau kita memberikan obat kepada pasien tentu tidak ingin bersamaan dengan efek toksiknya. Nah, jadi kesimpulannya, ya, ketika obat-obat itu memiliki gap yang sedikit antara efek dan toxicity, maka kita bisa mengasumsikan atau bisa mengasumsi dan memberikan saran bahwa pengobatannya harus diberikan berulang kali dengan dosis yang serendah mungkin untuk menghindari toksisitasnya. Gitu. Oke. Nah, ya, paham ya sampai di sini ya. Ini simple penyataannya, tapi kadang agak susah untuk kita pahami. Ya. Oke, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Ada pertanyaan? Udah cukup paham ya? Cukup, Ibu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, terus bagaimana solusinya lagi ketika memang ini agak susah nih untuk kita mengontrol gitu ya? Apakah masuk eh, eh, bagaimana menentukan atau mengontrol supaya tidak masuk dalam tidak masuk dalam wilayah toksisitas. Yang pertama tentunya kita harus memperhatikan tes tengahnya, tes tengah eliminasi dari obat tersebut gitu. Dan dari kondisi pasien. Kan kita tahu ya tes tengah itu kan akan berubah ya, akan bisa berubah ketika ada kondisi pasien tertentu. Nah, anggap aja pasiennya masih sehat nih ya, tidak ada faktor-faktor itu. Jadi kita cuma melihat dari tes tengah dari obat. Nah, tes tengah ini kita bisa lihat nih bagaimana cara mengatur interval dosisnya dari tes tengahnya dari obat. Tadi kan sudah saya dapat clue-nya, tes tengah biasanya internal obat itu akan bisa diberikan 1 sampai 2 kali tes tengahnya. Nah, kalau misalnya tes tengahnya itu tuh adalah 2, misalnya nih tes tengahnya 6 jam misalnya seperti itu. Ya, kita bisa berikan obat tersebut dengan kepada pasien itu ya dengan ya, nah kalau dia tes tengahnya 6 jam, kita bisa kasih dia 4 kali sehari atau 3 kali sehari, gitu. Karena 1 sampai 2 kali tes tengahnya. Nah, contohnya apa? Contohnya obatnya penisilin misalnya. Nah, penisilin kita tahu dia punya indeks terapi yang lebar dan toksisitasnya relatif rendah. Maka jarak interval waktunya dapat diberikan lebih besar daripada tes setengah eliminasinya. Gitu ya, lebih besar ini dalam artian uh, lebih lebih tinggi gitu. Ya. Namun berbeda dengan obat-obatan yang masuk dalam indeks terapi sempit. Contohnya tadi digoxin, phenytoin, lithium, maka tone-nya ya atau intervalnya itu harus diberikan lebih kecil dari tes tengahnya dari obat itu. Sehingga pemberian obat lebih sering dilakukan dengan ukuran dosis yang lebih kecil. Ya, yang lebih kecil. Ingat, untuk tes sempit, indeks terapi sempit, dosis kecil dan lebih sering. Kalau lebar, dosisnya bisa besar dan pemberiannya juga lebih lambat juga nggak ada masalah. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi obat dengan indeks terapi yang lebar ya atau yang luas dapat diberikan dalam jumlah dosis yang lebih besar dan interval dosis yang lebih panjang. Ini contoh tadi ya dari penisilin. Nah, penisilin secara teori tes setengahnya 0,75 jam. Ya. Nah, tonnya itu bisa kita berikan setiap 6 jam sekali.
Oke. Kemudian digoxin juga sama. Kemudian lanjut. Bagaimana kalau misalnya kita ada obat atau pasien diberikan dengan obat indeks terapi sempit, kemudian harus menentukan dosisnya, gitu ya, dosisnya. Kalau tadi yang teori yang dibilang adalah ketika indeks terapi sempit itu harus menggunakan Tmax dan Tmin ya untuk mendapatkan dosis. Nah, kita menggunakan rumus yang berbeda. Jadi rumusnya adalah rumus yang ini. Jadi pakai rumus Cmax dibagi Cmin sama dengan Cp dalam waktu 0 dibagi dengan 1 dikurang pangkat ketetapan eliminasi, konstanta eliminasi dikali dengan to. Dibagi dengan Cp waktu 0 dikalikan dengan ekuivalen pangkat minus konstanta dikali to dibagi 1 min ekuivalen pangkat minus konstanta dikali to. Atau dipersingkat yaitu adalah 1 dibagi ekuivalen pangkat minus konstanta per to. Ya, jadi dia pakai rumus Cmax dan Cmin. Ya. Ini khusus obat-obatan yang memang tadi rumus CAVSS-nya tidak berlaku, ya, atau obat-obatan dengan indeks terapi yang sempit. Ya, pakai rumus yang ini, gitu ya. Nah, ini contohnya. Kita masuk ke contohnya dulu. Nah, di sini ada waktu paruh eliminasi suatu antibiotik adalah 3 jam. Dengan volume distribusi sama dengan 20% berat badan. Nah, rentan terapeutik antibiotiknya 5-15 mikrogram per mililiter. Nah, ini agak sempit ya. Nah, itu sedikit nih ininya. Kemudian toksisitas obat dari yang sering teramati pada konsentrasi serum lebih besar dari 20 mikrogram per mili. Berarti kadar toksisitas itu sudah di atas 20 mili. Jadi Cmax-nya adalah 20 mikrogram. Ya, kemudian hitung aturan dosis yang akan dipertahankan konsentrasi obat antara 5-15 mikrogram per mililiter. Oke, dari soal kita dapat T setengahnya. Ya, dapat T setengahnya 3. Kemudian volume distribusinya 20% dari berat badan. Di sini berat badannya anggap saja 70 lah ya. Anggap saja 70. 20% dari 70 berapa? 14. Ya enggak? 14. Volume distribusinya 14. Kemudian efek toksik terjadi itu lebih besar daripada 20 mikrogram per mili. Hitung aturan dosisnya. Nah, yang akan mempertahankan konsentrasi obat antara 5-15. Oke, kita masukkan ke dalam rumus. Nah, ini ya. Jadi, kita dapat rentannya ini, Cmax-nya 15, Cmin-nya 5. Kita masukkan ke dalam sini. Ya, kita menggunakan rumus yang ini. Nah, jadi 15 kita masukkan Cmax, Cmin-nya 5. Kemudian masukkan kita masukkan konstanta itu konstanta eliminasi itu 0,693 ya dibagi dengan T setengah. Dibagi dengan T setengah. Kemudian dikalikan dengan to. Maka intervalnya kita dapatkan yaitu 4,76 jam. Nah, tadi ditanyakannya berapa? Ditanyakan adalah dosisnya ya. Tadi ditanya dosis. Nah, ini ditanya dosis. Jadi dosisnya kita tanya adalah dosis minimumnya. Berarti kita pakai rumus Cmax sama dengan DO
ya, dosis awal dibagi dengan VD dibagi 1 minus ekuivalen konstanta eliminasi dikali dengan TO. Maka kita bisa gabungkan di sini. Nah, yang perlu kalian tanyakan adalah di sini bagaimana dapat 200 ini dan dari mana dapat 0,23 ini. Betul atau tidak? Bingung kan kalian ya? 0,23 ini dapat dari 0,693 bagi 3. Itu dikalikan dengan 4,76. Sedangkan 200 mili ini itu dari VD. Rumus VD ada yang tahu? Rumus VD ada yang tahu nggak? Pernah dijelaskan kan sama Pak Adam? Rumus volume distribusi? Tadi di soal apa? Di soal berapa volume distribusinya? 20 mg dari berat badan. 20 mg dari berat badan. Tadi soalnya nggak diketahui ya berapa ininya. Karena soal tadi tidak diketahui berat badannya, jadi 20% dari BB itu adalah sama dengan 200 ml per kilogram berat badan. Ya, gitu. Nah, presentasi ini 20% itu sama dengan liter. Ya, jadi 20/100 sama dengan berapa? 0,2 liter. Nah, kemudian kita ubah dari jadi mililiter. Sehingga dan didapatlah dosis awal yaitu 2 mg per kilogram berat badan. Ya. Oke. Jadi kesimpulannya adalah obat dapat diberikan dengan dosis 2 mg per kilogram berat badan dengan interval dosis 4,76. Boleh per 5 jam sekali. Gitu ya. Jadi dosisnya diulang lagi setelah 5 jam. Begitu. Jadi dosis 2 mg per kilogram berat badan. Kalau misalnya pasiennya berat badannya 70 kilo, jadi berapa miligram dosisnya diberikan? 140, Bu. 140, ya betul. Jadi 140 miligram dikasih kepada pasien yang berat badannya 70 kilogram. Begitu, ya. Nah, ini dihitung, dicatat ya. Oke. Oh, nah, ini. Nah, ini kita juga bisa checking ulang kalau misalnya kita mau menghitung CAV dengan dari kadar ceminnya atau dari kadar konsentrasi minimumnya. Nah, ini kita gunakan juga, kita bisa juga menghitung nih, menentukan atau mengecek ulang ceminnya berapa sih kira-kira. Nah, itu kita masukin aja di sini. Gitu ya, kita masukin gitu. Masukin rumusnya tadi 2 miligram ya. Kemudian dibagi dengan 200. Kemudian dikalikan dengan ekuivalen konstanta eliminasi dikalikan TO dibagi dengan 1 dikurang ekuivalen pangkat minus konstanta dikali TO
Kemudian kita bisa lihat sama dengan 5. Atau pakai rumus langsung, pakai CSV/SS dengan rumus yang sekian. DO dibagi dengan VD kali KT. Gitu ya. Kenapa kok ini 2000 gitu ya? Kenapa ini 2000? Karena bukan dosis ya. Jadi kalau masuk dalam darah itu kan konsentrasi ya sudah ya. Jadi konsentrasi. Konsentrasi itu dia biasanya dalam berupa mikrogram. Ya, dalam mikrogram per mililiter. Ya, mikrogram per mililiter. Harus diingat ya, harus diingat kalau satuan konsentrasi C itu biasanya dalam mikrogram per mililiter. Nah, kalau misalnya diketahuinya dalam bentuk miligram, diubah dulu jadi mikrogram. Kemudian dalam bentuk liter, diubah juga dalam bentuk mililiter. Sehingga dapatlah rumus yang sekian. Kenapa alasannya jadi 2000? Gini ya, karena diubah. 2 miligramnya diubah menjadi mikrogram. Jadi itu. Gitu. Jadi apa? Jadi pengubahan ini. Dan kita masukkan ke dalam sini, akhirnya dapat volume SS-nya. Atau kok volume sih? Konsentrasi steady state ya, mohon maaf. Tadi konsentrasi steady state ya. Dengan rumus yang ini. Jadi rumus CAV pada menggunakan Chemin dan Cemax itu sedikit ada perubahan ya, ada perbedaan. Tadi yang di awal CAV-SS-nya menggunakan 1,44 dikalikan DO dikalikan T setengah. Tapi kalau dalam rumus Chemin dan Cemax, CAV-nya itu pakai rumus yang ini. Jadi harus dicatat ya. Jadi ini kita garis merahi. Ini kalau menggunakan Chemin dan Cemax. Kalau tidak menggunakan Chemin Cemax, yang di awal tadi ya 1,44 tadi. Nah, begitu kira-kira. Dan ini nanti kalian bisa coba sendiri ya, ini coba-coba saja. Nanti saya akan kirimkan slide saya, kemudian akan kalian coba di rumah hitung sendiri di sini, hitung yang ininya, berapa kira-kira. Ini ya, untuk jawaban dari soal ini. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ya. Ya, saya harapkan semoga bisa sedikit memahami. Kalau misalnya Bu masih kurang paham nih, gitu ya, belajar lagi, dipahami ulang lagi. Boleh dibaca bukunya, gitu ya. Di sini tuh nggak bisa sekali, sebenarnya farmakokinetik itu nggak bisa sekali belajar, sekali dengarkan seperti ini, apalagi terdistraksi banyak banget, distraksinya banyak, gitu ya. Apalagi kita melakukan online dan malam-malam, tentu konsentrasi kita itu nggak maksimal gitu ya ketika kita bekerja atau kuliah pada di hari biasa, di jam-jam biasa. Tentu itu banyak distraksinya. Saya pun juga sama. Saya seharian ini kerja, kemudian ngajar lagi sampai malam ini agak sedikit hilang banyak tenaga saya dan sedikit banyak distraksi. Jadi saya harapkan kalian nanti akan baca ulang lagi, belajar lagi pelan-pelan, sedikit demi sedikit supaya bisa paham. Gitu ya. Sama nih dengan konsep yang tadi nih kita hitung. Obat jangan terlalu banyak kita ini, tapi jarang kita belajar, tapi sering meskipun pelan-pelan, sedikit-sedikit, tapi sering. Itu jauh lebih bagus dibandingkan kita belajar langsung habis gitu ya dalam 1 hari 2 hari gitu. Itu akan mudah sekali hilang. Ya, jadi pelan-pelan saja. Farmakokinetik itu sulit ya ketika kita belajarnya itu tadi jarang-jarang dan sekaligus banyak itu pasti akan sulit gitu. Tapi kalau kita belajarnya pelan-pelan gitu ya sedikit-sedikit, nah itu insya Allah pasti akan mudah sekali ya, akan mudah dipahami. Bukan mudah sekali dipahami ya, akan mudah dipahami. Begitu ya kira-kira ya. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Untuk kalau misalnya pertanyaannya absen, nanti saya akan bukakan besok ya insya Allah ya pagi. Nanti saya akan informasikan, saya akan bukakan semuanya untuk kalian absen. Oke, nanti saya infokan ke teman-temannya buat absen. Ya, ada pertanyaan?
Cukup jelas ya? Cukup jelas, Ibu. Oke, ya terima kasih. Mungkin itu saja dari saya, kita istirahat dan rehat, makan kalau belum ada makan gitu ya. Kalau ngantuk langsung tidur saja. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak dan mohon maaf sebelumnya telah mengambil waktu malam kalian. Have a nice day, happy weekend, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Ibu.